Hey guys, welcome to River Christ Community. Community. Kita sekarang di YouTube ini mau mengalami hadirat Tuhan di rumah kalian masing-masing. Yap, Gak betul. usah datang ke sini, kalian bisa menikmati hadirat Tuhan di manapun kalian berada. Benar gak sih? Yap, benar banget. Dan jangan lupa nih teman-teman buat siapin hati kalian yang terutama. Yang kedua, siapin Alkitab fisik kalian. Yes, benar. Yang ketiga nih paling penting, jangan lupa buat silent HP kalian biar gak ada notif-notif yang mengganggu saat ibadah. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami. Masih diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Engkau Raja yang layak ditinggikan Tuhan. Masih ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Raja, haleluya. Apabila Allah ada bersama kami, coba jadi lawan kami. Ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau
kita puji Dia. Dimanapun kita berada, di rumah kalian masing-masing, saya yakin percaya Tuhan Yesus hadir di setiap keluarga kalian. Mari kita sembah Tuhan, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita koneksikan hati kita, pikiran kita, tubuh kita sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku, sebab kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Haleluya.
semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal Praise and Worship sampai sekarang Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap hati kami Tuhan Yesus. Agar kami mau ditanam benih-benih baru Tuhan Yesus. Kami mau mendapatkan insight-insight baru lagi Tuhan Yesus. Yang berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang mau memberikan firman Tuhan Yesus. Berkati hatinya, jamah pikirannya, jamah tubuhnya. Supaya berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, baik lagi sama kita. Dan minggu hari ini, pagi ini, kita mau coba sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar satu arah sharing, tapi kita mau sama-sama ngobrol dengan pembicara-pembicara tamu kita pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita masuk di minggu kedua di bulan Juni, yaitu berarti kita masuk ke tema yang baru. Nah, untuk bulan ini teman-teman, bulan Juni kita masuk dalam tema penyembahan. Nah, seperti biasa di minggu pertama kita ibadah di River Youth, kita akan sama-sama berbagi tentang apa sih worship value kita, apa sih yang kita anut tentang worship dalam River Youth kita. Nah, di sebelah saya kita kedatangan para expert dalam bidangnya. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti ngobrol lebih lanjut, saya akan memperkenalkan para narasumber saya. Silakan dari yang sebelah kiri saya dulu. Halo. Halo. Mic-nya belum ya. Oke. Ini sebelahnya ada teman kita juga. Ya, nama saya Albert ya. Kalian sudah pada tahu teman-teman. Albert ya. Ini dengan Om Edo ya. Ini beliau kan suka berkecimpung dalam hal musik juga. Albert ini kan juga ketua bidang musik ya dalam River Youth. Jadi kita bertanya pada orang yang tepat gitu ya, puji Tuhan. Nah teman-teman, kadang-kadang kita tuh sering bertanya-tanya ya, apa sih itu penyembahan? Apakah sebenarnya penyembahan itu cuma berkutat dalam lagu doang? Atau dalam musik doang? Apa jangan-jangan penyembahan itu cuma kita lakukan di gereja? Atau di rumah kita malah justru tidak pernah menyembah? Atau konsep seperti apa sih penyembahan itu yang sebenarnya gitu teman-teman? Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama ngobrol lebih banyak lagi tentang penyembahan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu keadaan para narasumber. Saya lupa ya. Om Edo, apa kabar? Baik-baik? Baik banget. Sehat semua keluarga? Sehat, masih tetap kerja juga. Masih tetap kerja, puji Tuhan ya. Kalau Albert gimana? Baik? Sehat, puji Tuhan. Masih belum kerja juga. Selalu dalam kondisi sehat Amin, semuanya amin, ya. amin. Karena teman-teman, kita harus tetap excited dalam mendengarkan firman Tuhan tentang pagi hari ini tentang penyembahan. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Albert ya sebelumnya. Nanti tanya satu-satu ya. Belum ya. Bagaimana? Ini Albertnya rada panik ya. Jadi Ya sedikit ya teman-teman agak gugup ya. Nah, Oke lah. kok Albert nih kan udah sekitar berapa tahun melayani nih di River Youth? Berapa ya? Mungkin 6 tahun mungkin ya. Pertama melayani itu di mana dan Pertama melayani itu sebenarnya melayani apa dulu nih? melayani mungkin di bagian mimbar atau apapun lah. Kalau melayani dari kecil sih sebenarnya. Kalau Dari untuk kecil. melayani ya dari kecil udah ngitarin sekolah minggu di rumah gitu. Jadi Karena dulu ada di Pasir Layung. ada di Pasir Layung di rumah. Jadi dari kecil emang udah melayani gitu. Tapi berkecimpung istilahnya dalam organisasi gereja langsung gitu. Sekitar 6 tahun berarti. Iya kayaknya. Dari SMA berarti ya. Dari SMA udah Dari mulai SMA. gabung sini juga kan. Udah mulai gabung di sini. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Ko Albert ya? Menurut Ko Albert nih kira-kira kan selama 6 tahun nih pasti ada perubahan yang namanya dari yang ngerti jadi ngerti, tidak ngerti jadi ngerti gitu kan. Betul. Oh selama ini ternyata worship tuh kayak gini. Apa? Nah gue pengen tanya dulu, pada awalnya Ko Albert itu tuh mengira worship itu apa dan sekarang itu berubah misalnya jadi lebih dewasa worshipnya, oh worshipnya ini ternyata apa gitu. Coba. Sulit ya pertanyaannya, banyak Gak lagi sulit ya. lah, kan Nggak, udah ya, lebih alami ya. Om ya. Nah, Sebenarnya sih waktu dulu jujur aja ya kayak nggak tahu gitu apa itu menyembah kayak gitu nggak tahu. Dan dari waktu sekolah minggu juga kan sebenarnya udah diajarin gitu dari waktu kita sekolah minggu, ayo kita menyembah, kita Yes. nyanyi, Iya. naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Sebenarnya
itu tuh pupuk sih sebenarnya dari Betul, sekolah betul. minggu itu. Nah, jadi untuk intensnya sih bisa menyembah tuh ketika gue berjumpa langsung dengan Tuhan gitu. Yes, yes, yes. Dimulai dari situ. Jadi waktu mungkin gue juga udah pernah cerita ketika ada suatu komsel gitu, retret di Lembang. Bukan retret Bukan youth retret ya? youth Wah, dulu. kacau ya. Bukan retret youth dulu. Beda Itu ya? pertama kali gua mengampuni bokap tuh. Di situ. Nah, Oh, itu gua oke, oke, benar-benar oke. berjumpa dengan Tuhan dan disentuh langsung sama Tuhan Oh, gitu. dahsyat tuh. Dari situ baru gua merasakan dulu nih Hmm. gimana disentuh Tuhan, bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Iya, iya. Dari situ baru muncul gitu. Yes, yes. Semakin hari pengen mengenal gimana tuh Tuhan tuh. Nah, dari situ. Nah, Jadi sekarang sekarang worship itu maksudnya nah ya semakin berjalannya waktu karena didukung juga dengan komunitas Ya, ini, ya. jadi gue semakin mengerti gitu bahwa menyembah itu adalah bentuk ekspresi kita gitu. Yes, yes, Eh, yes. Keadaan hati kita yang kita curahkan sama Tuhan gitu. Iya, iya, iya. Itu menyembah kalau menurut gua gitu. Kalau dulu mungkin nggak tahu. Kalau dulu nggak tahu apa gitu. sih gitu. Kalau sekarang baru tahu sekarang ekspresi hati kita yang kita curahkan pada Tuhan. Yes. Tepuk tangan buat Ko Albert. Betul ya. Sekarang Om Edo nih kan pasti lebih senior ya daripada Albert ya. Apalagi Om Edo kan suka udah pelayanan di mana-mana gitu. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan awal titik baliknya tuh pertama itu kok bisa jatuh cinta sama worship, sama musik. Dan sekarang itu gimana perjalanannya sampai sekarang bisa benar-benar mengerti apa worship itu gitu. Ya, sebenarnya saya dimulai, ya lingkungan saya sebenarnya kan orang tua pemain musik semua gitu, kakak juga pemain musik semua. Sebenarnya saya jatuh cintanya tuh diawali dari waktu SMP. SMP tuh kan ada ceritanya ada gabungan namanya tuh Pijar. Pijar. Pijar itu api pelajar, khusus yang Kristen-Kristen. Pagi pelajar. Gitu. Iya, iya. Pijar, Iya, api iya. pelajar. Oh. Itu di sekitar Cimahi sana gitu. Nah, Bentuk itu retretnya enggak? enggak retret kayak apa ya? Mingguan, pertemuan Eh, mingguan. Kayak semacam pertemuan aja, satu kali aja itu. Oh. Nah, satu kali itu aja. Nah, terus di situ ada pembicaranya segala macam, anak-anak semuanya, Iya, iya. anak-anak SMP rata-rata di situ gitu. Mulai dari situ tapi titik baliknya sebenarnya ketika saya ada di SMA. Itu mulai saya ambil keputusan untuk benar-benar jadi ikut Tuhan. Iya. Terus di masa itulah saya maksudnya ya Tuhan bentuk saya gitu kan. Nah, mulai jatuh cinta dengan namanya pujian penyembahan itu gitu kan. Mulai mempelajari. Iya. Nah, dari situ mulai belajar keliling-keliling nih. Di gereja ini, gereja sini. Keliling gitu. gereja ya. Iya. Dari awalnya sih jujur saja ada satu gereja yang dulunya di Siliwangi. Kan? Nah, Iya, gitu. Iya, gitu. Sebelum pecah tuh, gitu Oh kan. iya, Sebelum iya, pecah betul, mereka di betul. situ, gitu kan. Ngumpul di situ. Nah, saya menikmati banget. Berarti di Siliwangi itu ya? Iya, saya dapat sesuatu di situ, saya bawa ke gereja saya gitu. Oh. Wah, mulailah gitu Iya, membangun di situ. Pengertian saya, pemahaman saya waktu itu ya pujian penyembahan itu, worship itu ya ada satu pujian, ada satu Yes, penyembahan yes, gitu yes. kan, ada Lagu nyanyian, pelan. lagu pelan. Lagu kenceng. Kalau dulu, zaman Lagu dulu, keras. bukan, zaman dulu tuh gini, kalau gereja namanya gereja Bethel Tabernakel tuh, lagu kenceng pun bisa jadi penyembahan. Oh iya. Gitu kan? Iya, oke, Dulu-dulu oke. gitu kan? Ngerti. Lagu kencang pun bisa jadi penyembahan. Jadi saya akhirnya, kok gini amat ya gitu. Iya. Ya akhirnya mempelajari itu dan saya bawa hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, akhirnya bisa terima dan sampai sekarang mungkin jadi sesuatu yang bisa kita nikmati sama-sama Yes, juga. gitu yes, kan. yes. Nah, beranjak dari situ terus sampai saat ini pemahaman baru itu lebih dan lebih lagi.
Seiring berjalannya waktu, pengalaman semakin ini Ya. membentuk, menajamkan arti worship itu sebenarnya. Betul, dalam betul, diri kita. betul. Ya, jadi pasti ada namanya pemahaman yang lebih dewasa seiring Ya. berjalannya waktu gitu kan, karena kita dari kecil juga semakin dewasa gitu. Ya. Nah, sekarang waktunya untuk memberikan materi yang sudah Ko Albert dan Om Edo persiapkan, tapi Iya. mungkin kita secara spesifik nggak bicara tentang worship dalam gereja ya. Ya, betul. Kita bicara tentang arti detail worship itu apa sebenarnya Iya. yang Alkitab katakan. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin di dalam gereja, mungkin di luar gereja. Iya. Nanti akan lebih dibahas oleh kedua narasumber kita. Iya. Silakan Ko Albert terlebih dahulu Oke, untuk duluan ya. materinya. Abed dulu nih. Silakan. Aduh, deg-degan ya BTW. Nah, jadi untuk materi dari gua sih, gua pengen bagiin satu ayat, teman-teman. Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Gua bacain aja singkat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi gua pengen bahas tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu dalam menyembah. Nah, sebelumnya ini perikop ini tuh kan menceritakan tentang seorang perempuan Samaria Ya, yang bertemu dengan Tuhan gitu. Iya. betul. Berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan malah minta air kepada perempuan itu. Yes. Nah, dan di Alkitab pun dikatakan bahwa sebenarnya orang Samaria itu nggak bergaul sama Di orang luar Samaria di luar di Samaria. Samaria ya. Nah, sedangkan kedua orang ini berbeda gitu. Hmm. Justru anehnya Tuhan malah minta air sama orang Samaria gitu. Yes. Nah, singkatnya setelah itu ada perbincangan menarik menurut gua sih. Di ayat ke 21 20 dari 20. Perempuan itu nanya sama Tuhan. Nenek moyang kami mengutarakan sama Tuhan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi di sini ada perbedaan bahwa Ya. orang Samaria menyembah di gunung, sementara orang Israel atau bangsa Yahudi menyembah di Yerusalem. Namun Tuhan di sini bilang ke perempuan itu, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Tuhan di sini singkatnya mengatakan bahwa menyembah itu bisa di mana aja gitu teman-teman. Jadi nggak cuma soal tempat gitu ya. Nggak soal cuma tempat. Ya, ya. Dia Tuhan nggak bilang cuma di gunung atau di Yerusalem, tapi Ya. bisa di mana aja gitu. Nah, tapi Tuhan juga di sini bilang di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan orang dari bangsa Yahudi. Nah, tapi di sini Tuhan bilang bahwa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus sendiri sebenarnya. Yes. Dalam arti ini. Nah, di ayat 23-nya baru Yesus menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menyembah. Gue bacain, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah dan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, selanjutnya gue mau bahas tentang menyembah dalam roh. Ya. Kenapa kita harus menyembah dalam roh gitu? Karena Allah sendiri itu adalah roh. Yes. Allah adalah pribadi yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah. Nah, di sini kan dijelaskannya di ayat 24, Allah itu. menyembah dalam roh. Nah, dimaksudnya di sini roh itu mengacu kepada roh manusia, yaitu pribadi yang lebih dalam. Gue dapat sesuatu yang menarik bahwa penyembahan itu haruslah mengalir dari dalam keluar, gitu. Bukan dari luar ke dalam. Ya. Jadi berbicara tentang sikap hati kita sih sebenarnya. Yes. Ketika
mungkin gue pernah ngerasain juga gitu kalau ketika kita menyembah ada sesuatu gangguan gitu, misalnya misalnya musik yang salah atau Iya. Suaranya yang falas yang gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kan dari luar ke dalam gitu, Yes. yang bikin kita justru malah terganggu sebenarnya. Cuman penyembahan yang benar itu berasal dari dalam hati kita dulu gitu. Yang baru keluar dalam bentuk kata-kata. Itu yang pengen gua jelasin sedikit tentang menyembah dalam roh. Selanjutnya yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Menyembah Allah bukan hanya dalam roh tapi juga dalam kebenaran, tapi ini kayak merupakan satu gitu, karena di ayat ini bilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi itu merupakan satu gitu. Satuan. Menyembah dalam kebenaran artinya tuh kita datang sama Tuhan dengan apa adanya kita, dengan keutuhan kita gitu. Yes. Kita datang dengan dosa kita, dengan kelemahan kita gitu. Kita datang aja sama Tuhan gitu. Kita mau serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Jadi kita datang ke Tuhan tuh nggak fake gitu. Ya. Datang ke Tuhan ya ini gua Tuhan gitu. Gua pengen menyembah, ini gua apa adanya. Yes. Nah itu sih. Berarti yang lu tadi sampein itu berbicara tentang bahwa menyembah itu harus clear ya. Ya. Nggak abu-abu gitu kan. Kalau Samaria tadi di atas gunung atau di Yerusalem bicara soal tempat, tapi kan tadi dibilangin bahwa tidak akan menyembah di atas gunung atau di Yerusalem gitu kan. Berarti bicaranya itu tentang clear, sesuatu yang clear, yang terang gitu loh, yang jelas gitu kan. Lagi pula kan juga kalau orang Samaria itu berarti menyembah di gunung itu kan budaya, satu budaya. Istilahnya kalau kita relevansikan dengan zaman sekarang, kamu kalau menyembah harus di gereja, jam segini, dengan cara ini. Nah, gitu kan. betul. Tapi kalau Tuhan langsung seperti kayak mematahkan stigma orang untuk itu benar. you can worship anywhere, lu bisa menyembah di mana aja. Gitu. Iya, betul. Lanjut, Bet. Nah, jadi teman-teman, di keadaan kita yang sekarang lagi ada wabah gitu ya, semua orang dibatasi semua pergerakannya gitu. Yes. Dengan protokol kesehatan lah apalah, dan dianjurkan untuk di rumah aja. Nah itu tuh justru kesempatan buat kita untuk melakukan ayat ini gitu, bahwa menyembah tuh nggak selalu harus bareng di gereja gitu ya, tapi come on. kita juga perlu waktu intim sendiri gitu sama Tuhan gitu, waktu pribadi kita dengan Tuhan gitu. Yang bisa kita lakuin justru sekarang di rumah gitu. Ketika kita di rumah punya waktu yang banyak, nggak kuliah, nggak sekolah misalnya. Yes. Itu yang harus kita manfaatin waktu itu sih. Itu sih menurut gue. Puji Tuhan ya. Betul banget, relate banget ya sama Benar kehidupan sih kita. dalam masa kondisi sekarang ini. Iya, betul. Nah, tapi betul sih, seperti waktu itu kita live IG kemarin sama Om Yesaya juga kan pernah cerita kalau ya sekarang di saat ini ya kita dituntut cari Tuhan sendiri gitu. Apakah bisa nggak kita benar-benar deep worship gitu ya sendiri gitu kan? Kalau biasanya kita tiap hari Jumat suka Friday kita sama-sama, kita mungkin bisa nangis, bisa bahasa roh, bisa worship luar biasa. Nah, Tuhan tanya apakah kamu bisa melakukannya di ruang kamar kamu sendiri gitu ya. Justru ini waktu yang baik untuk kita bisa sama-sama pupuk relasi yang baik dengan Betul. Menarik ya tadi Abed juga katakan bahwa menyembah di gunung itu sebuah budaya gitu. Sebuah mainstream yang seperti biasa orang katakan kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau worship gak boleh angkat tangan, kalau ini gak boleh gini. Terlalu banyak aturan dan lain-lain. Padahal esensi worship adalah ekspresi hati kita, betul. Rasa bersyukur kita. Sebenarnya itu semua nggak salah-salah juga sih sebenarnya. Yes, betul. Tapi kalau misalnya fokusnya terlalu ke situ juga ya jadi salah. Iya, betul. Jadi esensinya hilang gitu. Padahal yang bukan esensi kita urusin, yang esensinya kita tinggalin. Sebenarnya kayak gitu. Puji Tuhan, relate ya sama kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang penting kita bisa sama-sama catat. Mungkin juga teman-teman ada yang mungkin nggak ngerti, nanti bisa ditanya-tanyain ke kakak-kakak mentornya. Nanti kalau kita udah masuk small group. Nah, selanjutnya Om Edo juga sudah menyiapkan beberapa materi dan akan dibahas dari sisi yang berbeda. Iya, betul. Ya, silakan Om Edo. Nah, berbicara tentang tadi Abed yang bilang bahwa satu saat nanti
bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau saya dapatin di Mazmur 73 justru. Ini yang agak menarik gitu kan. Agak sulit untuk dicerna sebenarnya. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 24 sebenarnya. Kalau kita mau baca di ayat 21 dibilang gini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Nah, ini enggak berbicara tentang sebuah sakit penyakit, enggak. Tetapi Mazmur Asaf ini dia mau menyampaikan sesuatu bahwa ketika masa-masa sulit, gitu kan, apalagi masa sekarang kan, masa pandemi gitu. Ketika masa-masa sulit, justru dia bilang buah pinggangku bukan tentang tubuh yang sedang sakit, enggak, tetapi tentang hati kita yang sedang menggebu-gebu, menahan rasa rindu gitu loh. Nah, lagi rindunya banget gitu kan sama ingin berjumpa dengan Tuhan. Makanya dibilang ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Terus diperjelas lagi, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Nah, di ayat 23 dijelasin begini, tetapi aku tetap di dekatmu. Artinya gini, dia tidak sedang menjelaskan bahwa dia ngambil keputusan ketika saya lagi dalam masa-masa seperti ini, menderita, rindu itu, dia nggak bicara tentang bahwa, oh saya mau dekat. Jadi artinya, kitanya yang mendekatkan diri. No, ternyata ayat ini berbicara tentang sebuah penyembahan itu bukan, ini berbicara tentang fakta, bukan tentang keadaan. Gitu loh. Bicara tentang fakta. Faktanya apa? Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, ya, yang kita tinggikan, yang kita muliakan itu, dia sudah terlebih dulu datang sama kita. Dia ada sebenarnya kan. Bahkan dia bilang gini, ketika dia naik ke surga, rohnya akan ada gitu kan, beserta dengan kita. Artinya selalu ada dengan kita. Jadi kerinduan itu bukan karena kita mau datang sama Tuhan, gitu kan? Bukan karena saya mau menghampiri Tuhan, enggak. Tetapi Tuhannya sebenarnya sudah ada, gitu kan? Tinggal kita mau nggak terkoneksi. Seperti gini, contoh simpelnya adalah gini, handphone, ya kan? Handphone kalau kita nggak isi, gitu kan, dengan kuota yang bisa nangkep pancaran internet, nggak akan mungkin bisa. Mungkin aktivitasnya ada lah, gitu kan, bisa lihat aplikasi, main game yang offline bisa, gitu kan. Tapi kan nggak seru gitu loh kalau offline kan. Nggak rame gitu kan. Kalian juga kalau misalnya main game, kalau yang online itu lebih seru sama teman-teman. Iya, terkoneksi kan. Terkoneksi dengan. Nah, itu seperti itu gitu. Sekarang kalau misalnya nggak ada kuota gitu kan, mau terkoneksi dengan teman-teman gitu. Aduh, itu gemes pisan gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Yang dibilang buah pinggangku. Jadi hatinya itu sedang bergejolak pengen ketemu gitu. Nah, terus kalau kita baca lebih lanjut lagi, bicara tentang worship value ini, tadi Abed sudah bilang bahwa bukan ditentukan sama tempat, jamnya gitu. Karena kadang-kadang gitu, kita sedang mencanangkan untuk doa bersama-sama kan, jam 9 malam gitu kan. Itu nggak buruk sebenarnya, bagus juga gitu. Bagus banget gitu. Memang harus, Daniel aja punya waktu gitu kan, waktu-waktu tertentu untuk dia datang sama Tuhan. Tapi kita harus punya pengertian yang lebih lagi gitu kan. Nah, pengertian yang lebih lagi apa gini? Worship value-nya itu bukan hanya sampai di situ. Ternyata bicara tentang penyembahan itu bicara tentang diri kita. Kehidupan kita adalah penyembahan. Ada pujian kan? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu sebuah penyembahan. Gitu loh. Itu sebuah penyembahan sama Tuhan. Jadi ya kita harus periksa diri kita masing-masing gitu kan. Waktu kita berbicara, waktu kita gestur kita seperti apa, waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, apakah itu sudah
mencerminkan bahwa Penyembahan. penyembahan kita sama Tuhan. Yes, yes. Karena itu kan dinilai orang, Betul, betul. dilihat orang gitu. Betul. Kan makanya ada tag juga kan namanya worship is a lifestyle. Ya. Nah, kan jadi memang worship ini dalam setiap perbuatan kita, pikiran kita, ya kan. betul. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan dan berbicara tadi tentang koneksi ya. Nah makanya Koneksi, ya. kadang-kadang kita tuh sebagai pelayan atau mungkin sebagai jemaat juga ya. Ya. Kadang-kadang kita tuh ada naik turunnya Om. Betul. Ya kan? Ya. Ya, Ya. Ini pertanyaan anak-anak ya kadang-kadang bisa gini. Ya kok gue minggu kedua waktu worship enak Ya. gue bisa angkat tangan gitu. Tapi minggu ketiganya gue tuh kayak nggak malah culang cileng gitu. Gue malah bengong gitu. Padahal musiknya bagus-bagus aja. Ya. Minggu keempat ntar tune in lagi. Waduh enak lagi. Ya. Nah mungkin bisa dijawab nggak dari Abed dulu ya. Dia udah alah gua cenah. Jawab lagi. Ya mungkin gara-gara apa gitu. Kok bisa gitu. Mungkin gue juga sebenarnya pernah sih ya Pernah kayak ya. gitu sih kalau mau jujur gitu ya. Ketika ada masalah, misalnya lagi ada masalah, boro-boro gitu mau nyembah gitu kan, Hoream masih deui. kepikirannya masalah misalnya sama orang tua lagi kelas atau Ya, lagi ya. apa gitu. Ya. Jadi mungkin itu yang ngebuat kita merasakan gitu maksudnya, ngerti nggak sih? Jadi- merasakan Ya, aduh, up and down jadinya nih, gitu kan. nyembahnya jadi Iya. jadi kok nggak enak sih nyembahnya jadi gini. Mungkin berasal dari diri kitanya sendiri Iya, gitu. iya. Itu sih kalau menurut gua. Dari ada masalah. Dari ada masalah, Iya, ada apa iya. gitu. Tapi ketika kita mau menanggalkan itu dulu, menanggalkan masalah kita dulu, gue yakin dan percaya sih bisa sih itu apa kita bisa menyembah dengan Connect lagi connect istilahnya. sama Koneksi Tuhan. lagi ya. Kita harus menanggalkan dulu masalah kita, beban kita gitu. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Gue tuh kayak inget ada masalah gitu. Terus Iya, tiba-tiba teh, iya. udahlah pernah ya. Iya. Waktu itu pernah. Ya, pernah sih pasti sih, Pernah pernah ya? pasti. Karena kan itu suatu proses juga kan. Yes. Proses pengalaman pribadi gue juga gitu. Iya, Dari iya. waktu dulu sampai sekarang pasti pernah ngalamin kayak gitu. Ketika lagi ada masalah, gue mau serahin sama Tuhan dulu gitu. Tuhan, ini gue punya masalah, gue tetap pengen nyembah gitu. Ya. Betul. Jadi istilahnya nggak dilupain ya masalahnya ya. nggak lupa. Ya. Jadi berpura-pura kayak I'm fine gitu. Gue nggak ada Iya. apa-apa. Ya yang gitu. tadi gue bilang kan, Iya, iya. datang apa adanya. Datang apa Tuhan. adanya. Makanya ya kadang-kadang kan ya kadang-kadang kita juga sebagai WL atau mentor juga suka salah ngomong kalau di depan ya. Kami datang Tuhan, kami mau tinggalkan segala masalah kita. Ya. Padahal Tuhan bilang jangan, Nggak usah, jangan. justru datang sama Tuhan, Iya datang kan? apa adanya sama gua gitu. Ya, Jadi yes. ya betul sih. Jadi masalah dari diri sendiri ya kalau kayak gitu. Nah, kira-kira dari Om Edo gimana tuh tadi? Pertanyaannya sama kayak yang tadi. Ya, Up and down. balik lagi tadi apa yang saya sampaikan bahwa mungkin cara berpikirnya adalah ketika kita masih menganggap itu sebuah keadaan, bukan menganggap itu sebuah fakta, Iya, iya, iya. gitu. Kalau menganggap sebuah keadaan pasti akan up and down Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena kalau keadaannya lagi enak, lagi Enak enjoy, nyembah. enak menyembahnya gitu kan. Lagi Apalagi kalau nyembah. misalnya didukung dengan musik yang enak menyembahnya Yang gitu main kan. lagi pas yang enak. mainnya lagi enak gitu kan. Atau misalnya audiensnya juga Lagi, responnya enak, tambah enak Sebelah gitu kan. loncat-loncat, asik. Ya, itu bicara keadaan. Yes. Tetapi kalau bicara Mau. fakta seperti yang tadi gitu kan, seperti yang tadi bicarakan, kondisi kita apapun juga itu faktanya. Faktanya seperti itu. Kalau misalnya faktanya kita lagi nggak enak, nggak mood, ya tetap kita harus menyembah. Iya, betul. Harus punya kerinduan itu. Yes, Nah, yes. kita harus punya pemikiran sampai ke situ. Apakah kita hanya berkutat di keadaan saja, atau Mau berlik sama mau fakta. berbicara tentang fakta? Yes. Gitu. Faktanya adalah ya itu, terima lu kondisi Iya. apapun juga, ya Ya itu udah. faktanya. Jadi nggak Emang itu yang terjadi gitu. Iya, Iya, jadi nggak gitu. nggak denial gitu, nggak Iya. denial kayak oh nggak ada apa-apa ya kan, tapi Iya, bener. tetap datang apa adanya. Tetap apa adanya gitu kan. Lu lagi Wow. sakit, bahkan sempat gini, ada yang dulu awal-awal ya, kadang-kadang lagi kesel gitu, gue udah nggak bisa pelayanan, nggak bisa menyembah gitu kan. Terus ada yang bilang begini, baik buruk keadaanmu, kerjakan. Saya pikir, iya juga ya. Kalau lagi baik, lagi buruk,
ya datang sama Iya, Tuhan datang. sembah gitu kan. Iya, Justru betul. itu jadi dalam keadaan kondisi apapun justru bisa mengubah kita. Yes. Bukan mengubah orang loh, mengubah kita loh. Betul. Itu yang luar biasa. Gue juga pernah dengar dari dosen gue bilang gini, saat terbaik untuk menyembah adalah waktu kamu tidak ingin menyembah. Nah, iya. Ya lagi nggak pengen, paksain. Iya. Itu teh waktu yang terbaik gitu. Susah gua memang ya. Mungkin Susah juga sih. bisa berpikir kayak tadi yang kuota tanpa Handphone tanpa kuota. handphone tanpa kuota. Iya. Apa mungkin dia orang itu masih berkutat pada worship itu cuma hari Minggu gitu. Iya. Nah dia mungkin hari Minggunya dapat, hari Senin sampai Sabtunya dia tuh nggak isi lagi istilahnya. Dia nggak ya disiplin iman lah, misalnya baca kitab. Dia nggak worship ya entah lewat perbuatan, pikiran dan lain-lain gitu. Nah pada hari Minggunya dia turun lagi ya karena dia nggak Iya. isi kuotanya gitu. Betul. Hubungan Mungkin diisi kayak ada beberapa server kan kuotanya kuota chat doang, kuota Kuota YouTube malam. doang, kuota malam Kuota doang malam. gitu kan. Ya kan ada yang kayak gitu kan. Jadi mungkin oh iya gue isi sih, Iya. tapi hanya Subuh, kuota subuh subuh. doang gitu kan. Nah Betul, itu betul, kadang-kadang betul. gitu. Beda, Diisinya beda. lu isinya yang unlimited Yes, semua. atau cuman ya kalau yang ada beberapa kan yang cuman bisa YouTube doang, bisa chat doang, Terbagi-bagi. kebagi-bagi gitu kan. Doa sih doa ya tuh, Doa makan. doa makan gitu. Iya kan? Iya, Nah, doa. kayak gitu. Doa nggak? Doa. Doa makan. Doa makan, coy. Nah, Iya, kayak iya, gitu betul, gitu. betul, Jadi betul. isinya yang seperti apa yang lu Iya, isi iya, gitu. iya. Ya sebenarnya jadi balik lagi tadi ya seperti doa jam 9 itu bagus. gitu ya. Bagus. Dan juga Dia kita bilang tidak mendukung kalau musik jelek dan kita harus tetap worship, nggak juga. Nggak juga. Nggak juga, Tapi gitu kita juga. harus tetap mendukung. Mendukung ya. Musik harus tetap baik. Tetap Iya. baik. iya. Perjuangkan yang terbaik Betul, sebagai betul. divisi musik ya. Tolong Iya. di. Saya usahakan. Iya. Saya selalu berusaha. Jadi gitu kita nggak asal-asalan. Iya. Jadi kita nggak bisa juga ngejudge orang kayak lu nggak bisa nyembah karena musik ya. Wah lu Iya. gak ini sama Tuhan lu, nggak bisa. Kita sebagai pelayan Tuhan juga ya kita harus siapkan yang terbaik buat Iya. anak-anak. Tapi kalau misalnya memang di mata anak-anak masih buruk, kita bisa apa? Iya. Ya kan? Nggak bisa. Kita udah latihan, udah lain-lain. Kayak pernah gini, kalau saya sih gini, pernah ngalamin gini. Ada di sebuah persekutuan gitu. Ini cerita dari teman. Ya. Ya, cerita. Jadi apa namanya? Di persekutuan itu nggak ada yang bisa main gitar. Bayangin, nggak ada yang bisa main gitar. Ada yang pegang gitar, cuman pencet satu senar doang. Pencet satu senar, terus gebreng gitu, breng. Kacau. Kacau aja gitu kan. Tapi karena keadaan kan gitu, nggak Iya, ada iya. yang bisa gitu kan. Iya. Karena keadaan. Tapi kalau misalnya keadaannya memang ada yang bisa main, wah ini Iya, kenapa iya, enggak gitu betul, loh. betul. Ini dalam keadaan nggak ada, Betul. terus dia main, itu hadirat Tuhan turun. Justru malah turun. Justru Maksudnya turun. ya turun sih udah pasti ya. Iya, Maksudnya orang-orangnya maksudnya ngeras berasa banget ya. gitu loh. Hadirat Tuhan pekat di situ Betul, gitu. betul. Padahal cuma reng, nggak pindah-pindah tuh. Di situ aja terus satu senar. Bayangin kayak gitu loh. Iya, iya. Kadang-kadang udah full band masih nggak berasa. Ada juga tuh yang nggak Ada terasa. juga. Karena apa? Yaitu lu bicaranya apa? Bukan bicara fakta, Yes, tapi bicara tentang keadaan. keadaan gitu. Keadaan betul, lu, betul. wah gua nggak bisa. Aduh gandeng lah apa. Iya, Ya, lu iya. nggak akan terima apa-apa. Iya, betul. Gitu betul. sampai Ya. kapanpun. Intinya hati kita tuh harus terbuka akan apapun gitu ya. Iya. Kecuali Yes. nyembahnya yang lain ya. Udah Ya, jangan. nah itu. Kalau nyembah yang lain, Ya baru kita bisa ini. Baru. Kalau masalah ekses lain lah kita bisa kita bisa tolerir dan lain-lain Ya, gitu betul, ya. betul. Intinya adalah penyembahan adalah dari dalam ke luar. Keluar. Bukan luar ke dalam. Jadi apapun yang terjadi di luar kita harus tetap lihat Ya, hati kita ke yes. dalam. Inside out. Yes, dan kita akan curahkan setiap hati kita buat Tuhan Yesus. Yes. Oke. Tepuk tangan buat narasumber kita, luar biasa. Haleluya. narasumber. Ya teman-teman, kita ada di penghujung acara. Yeay, penghujung acara. Sebuah acara. Dan semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari talk show kita lah ya. Yes. Talk show kecil-kecilan kita Ya, pagi ya. hari ini. Dan teman-teman bisa share juga ke teman-teman yang mungkin belum lihat YouTube. Bisa juga di-share hari Senin, hari Selasa. Dan kita berharap teman-teman bisa experience worship at home ya. Ya, ya. Bisa sama-sama menyembah di rumah walaupun
Ini kabarnya nggak tahu kapan kita gereja bakal Ya. buka masalahnya gitu ya. Apapun kondisimu gitu Yes, nah itu keadaan bukan fakta. Jadi banyak cocokologi Fakta, ya. bukan keadaan. Oh iya fakta, nyambung-nyambung ya. Balik. Jadi teman-teman stay connected with God at your home, dan gue percaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan untuk pagi hari ini kita percaya bakal bertumbuh dan Yes. bakal teman-teman lakuin. Yes. Oke, Amen. boleh Om Edo kita tutup closing doa ya? Oke. Menutup langsung. Oke, ya teman-teman kita mau berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Apa yang kami bicarakan ini Tuhan Yesus, biarlah boleh betul-betul menjadi rema buat Yes. setiap kami Amin. Tuhan yang mendengarkannya Bapak. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami boleh punya worship value yang baru Tuhan Come on. Yesus. Yes. Bahwa setiap penyembahan kita bukan ditentukan tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tetapi apapun yang dimanapun Tuhan Yesus, keadaan kami seperti apapun, kami mau tetap Tuhan Yesus Amin. punya kerinduan Amin. yang menggebu-gebu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh semakin hari semakin diperkuat Tuhan Yesus. Yes. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau yang boleh memberikan kekuatan kepada kami menghadapi persoalan-persoalan apapun juga Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami Tuhan persoalan-persoalan dalam hidup kami mau terbuka Tuhan Yesus. Amin. Kami tidak mau menutup-nutupinya, tetapi kami mau Tuhan Yesus jujur di hadapan Engkau. Amin, Yesus. Bahwa kami Tuhan Yesus tidak sanggup, bahwa kami tidak mampu Tuhan menghadapi ini Tuhan. Tetapi ketika kami jujur di hadapan Engkau ya Bapa, Tuhan, Engkau memberikan Tuhan jalan keluar kepada Amin. kami. Engkau memberikan penghiburan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, dan kami boleh bersyukur Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk Tuhan ibadah secara online Ya, ini Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda dimanapun yang menonton Tuhan ibadah online ini Tuhan Yesus, memberkati mereka juga Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada mereka juga Tuhan Yesus, memberikan penghiburan kepada mereka juga Tuhan Yesus, supaya mereka boleh jujur terhadap dirinya sendiri dan Amin. jujur terhadap Engkau Tuhan. Apapun keadaannya, mereka boleh tetap menyembah Engkau Amin, Tuhan Yesus. Yesus. Tolong. Bahwa penyembahannya itu adalah seluruh kehidupannya Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakannya itu adalah sebuah penyembahan. Amin. Apa yang diperkatakannya itu adalah sebuah penyembahan kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kami mau tutup ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. That's it for today guys. I hope you enjoy the word of God, dan gue yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan untuk kalian, gue sangat percaya dan yakin itu bisa menguatkan kalian. Bahkan bukan menguatkan doang, tapi teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah teman-teman, setelah ibadah online ini, kita mau sama-sama join di small group dengan beberapa mentor teman-teman. Nanti akan di PC atau mungkin ada Zoom meeting, ada video call, atau dengan hal yang lain-lain. Nah, tujuannya kita mau tetap stay connected dalam masa-masa kita nggak bisa ke gereja ini, dan kita juga bisa bahas firman Tuhan yang barusan. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditanyakan. Kita berharap kakak mentor juga bisa jawab. Jadi teman-teman, setelah ini kita mau join small group, dan teman-teman have a blessed Sunday, tetap sehat, jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga, dan teman-teman yang lagi UAS good luck, yang sudah wisuda puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.